Shalom Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kasih Tuhan yang dahsyat. Kalau kita lihat ini eksistensi dari kekekalan Allah pada mulanya itu sebelum segala sesuatu dijadikan, Allah itu adalah kasih. Berarti dalam segala sesuatu sebelum ada apapun Allah adalah kasih. Allah juga adalah roh, ya. Sehingga kita bisa tahu eksistensi hakikat daripada Allah. Nah, Allah ini dalam perikoresis artinya apa? Allah di dalam tiga eksistensi ilahinya ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena dia adalah kasih, maka Bapa mengasihi Anak, Roh Kudus mengasihi Bapa, mengasihi Anak. Ada satu interkoneksi di antara ketiga pribadi Allah ini. Dan itulah kita yakini bahwa Allah adalah kasih dan segala sesuatunya di dalam dia adalah kasih bagi kita. Ketika dunia dijadikan di dalam ruang dan waktu, itu pun juga dipenuhi dengan kasih ilahi yang ada dalam seluruhnya. Sehingga pada hari ini saya sangat bersyukur dengan kasih Tuhan yang dahsyat sejak 50 tahun yang lalu ya, sampai dengan saat ini. Ada seorang ibu yang membesarkan kami dengan wanita ya, sebagai wanita yang luar biasa, dan itu bisa membawa saya beserta adik-adik saya untuk bisa menjadi seperti yang sekarang ini. Dan bagian bawah adalah foto kami sekeluarga, bagaimana kasih Tuhan menyertai. Beberapa waktu ini pun juga saya kena stroke ringan dan Tuhan menolong, menopang sehingga normal kembali. Dan juga ada anak saya yang mengalami kecelakaan, tetapi Tuhan pulihkan luar biasa. Semua menunjukkan kasih daripada Allah, karena eksistensi ilahi Allah adalah kasih. Dan saya mau menggambarkan ini di dalam saat-saat ini adalah tentang bagaimana Allah menunjukkan kasihnya sepanjang sejarah manusia. Ya, dari kekal sampai kekal. Kita akan melihat ada 10 bagian yang menyatakan bagaimana Allah itu mengasihi kita. Dan saya berharap ini bisa membawa kita terus untuk mengerti bahwa Allah adalah kasih. Saya mengajak kita untuk melihat bagaimana ajaibnya kasih Allah itu dalam sepanjang sejarah melalui bagian yang pertama, yaitu hasrat kasih ilahi. Apa yang dimaksud adalah ketika pada mulanya belum ada segala sesuatu, dalam sebuah sidang ilahi Allah berfirman seperti ini. Dia katakan, Vayomer Elohim naaseh Adam besal menu kitmu tenu. Ya, dia mau mengungkapkan sesuatu yang kita bisa baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu frasa kata yang kita bisa lihat di dalam bahasa Ibrani ya, tadi yang saya bacakan. Ya, nah kita akan melihat apa kata menjadikan. Baiklah kita menjadikan, itu adalah dari kata naase, bukan bara menciptakan, ini menjadikan. Nah, itu adalah bentuknya adalah verb kal imperfect, jadi sesuatu yang belum terjadi atau masih berlangsung. Jadi ini merupakan proses sampai diciptakannya manusia, tetapi ada sesuatu yang Tuhan ingin tunjukkan di sini, yaitu bahwa ada sebuah grammar daripada bahasa Ibrani dengan penamaan kohortatif, di mana di situ adalah determinasi hati. Jadi apa yang diinginkan oleh Allah, yang sungguh-sungguh kuat diinginkan Allah, yaitu hasrat kasihnya kepada manusia, sehingga dia menyatakan, baiklah kita menjadikan Adam atau manusia itu ya menurut gambar dan rupa kita. Nah, dari sini aja kita sudah melihat ada sebuah keinginan kasih ilahi yang luar biasa untuk kita manusia. Sehingga bagian pertama adalah kasih, si dalam hasrat kasih ilahi Allah bagi kita manusia. Bagaimana kasih Allah yang wonderful, yang ajaib dalam sejarah umat manusia, kita akan melihat pada bagian kedua, yaitu image of God. Kalau kita melihat seperti ini ya, kita bisa melihat bahwa ketika hari pertama penciptaan, Allah menciptakan atau dia memanggil terang ya, dan memisahkan terang dan gelap itu. Maka pada akhir hari itu dikatakan kitov, artinya apa? Artinya baik ya, baik pada hari itu. Dan Allah melihat semuanya baik.
Pada hari kedua demikian juga menciptakan cakrawala. Pada hari ketiga menciptakan tumbuhan. Dikatakan Kitov, Allah melihat semuanya itu baik. Kemudian hari keempat disaksikan oleh seluruh malaikat-malaikat yang sudah diciptakan Allah di dalam kekekalan itu. Kemudian menciptakan benda terang, dan pada hari kelima menciptakan binatang-binatang. Dan semua itu luar biasa indah, luar biasa baik diciptakan oleh Tuhan. Yang menjadi perhatian kita adalah ketika hari ke-6, apa yang Tuhan ciptakan? Semua mata tertuju kepada Allah. Apa yang lagi yang akan Dia ciptakan pada hari yang ke-6 ini? Dan seluruh malaikat-malaikat itu kaget karena Allah turun sendiri ke bumi dan Dia mengaduk-aduk tanah, ya, tanah liat itu. Kemudian Dia membentuk sebuah bentuk, dan seluruh malaikat kaget dan berkata, mau ciptakan apa lagi Allah ini? Ketika mereka tahu Ia menciptakan dirinya sendiri. Ya, jadi bagaimana Allah menciptakan dirinya sendiri? Karena apa? Ciptaan yang ada itu adalah sangat luar biasa. Maka pada hari ke-6 kalau kita baca, di situ nanti akan luar biasa. Bahwa ini menunjukkan bagaimana kasih Allah yang luar biasa. Dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupa, Selem and Demut, ya, atau gambar dan teladan, peta dan teladan Allah. Ini diciptakan mereka. Bahkan kalau diungkapkan dalam Mazmur dikatakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara, ini luar biasa, ciptaan yang dari dirinya sendiri Dia menduplikasikan dirinya, ya. Dan itu akhirnya Allah sendiri bersaksi bahwa Dia katakan bahwa itu bukan hanya sekedar kitov, tapi dikatakan tov meot, artinya sungguh amat baik, karena itu ciptaan yang luar biasa. Saya berharap ini membingkai kita untuk mengerti bagaimana luar biasanya Allah. Bagaimana kita sudah melihat dua hal, yaitu bagian pertama dan bagian kedua. Bagaimana ajaibnya kasih Tuhan, kita lihat lagi pada part yang ketiga, yaitu intimasi with God. Kalau kita melihat dari gambar ini, kita akan melihat bagaimana persekutuan yang indah yang terjalin di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa bisa berkomunikasi dengan seluruh alamnya, kemudian Tuhan juga bisa berjalan-jalan di dalam taman itu. Untuk apa? Untuk berbicara dan bersekutu dengan Adam. Ini adalah intimasi yang Tuhan inginkan. Tetapi apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa makan daripada buah yang terlarang? Dikatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Artinya apa? Ada sesuatu kepedulian Allah, keinginan Allah kembali untuk terus berintimasi dengan manusia, dan Dia mencari manusia. Tetapi apa yang terjadi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa? Tuhan tidak bisa lagi bersama-sama dengan mereka dalam intimasi yang intim dengan mereka. Kalau kita melihat, ya, dari gambar ini adalah mengenai seorang gembala yang punya 100 ekor gembala. Dia tinggalkan yang 100 di padang rumput, tetapi dia pergi mencari hanya satu domba yang hilang, dan dia mendapatkan dombanya. Anda mengingat ketika Tuhan Yesus mengobrak-abrik tempat bait Allah yang dipakai untuk berjualan. Kenapa hal itu Dia lakukan? Kesaksian daripada Yohanes dikatakan bahwa maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Artinya apa? Rumah Tuhan itu adalah tempat intimasi manusia dengan Allah, bait Allah. Dan Tuhan tidak ingin dikacaukan dengan bermacam-macam penyamun, berjualan dan sebagainya di rumah Tuhan. Karena Dia sangat-sangat inginkan anak-anaknya, umatnya datang dan bersekutu dengan Dia dalam intimasi yang erat dengan Dia. Itu Tuhan kita. Bagaimana Dia ingin keintiman dengan kita. Walaupun kita sudah jatuh, Dia datang untuk memperbaiki supaya terjadi intimasi dengan Dia. Kita sudah mendapat 3 hal, ya, yaitu yang ketiga mengenai intimasi. Tuhan inginkan intimasi dengan kita.
Bagaimana keajaibannya cinta Tuhan dalam sejarah manusia, bagian yang keempat. Kita akan melihat tentang jalan cinta kasihnya. Saudara yang terkasih, ketika kita melihat gambar ini, kita bisa melihat bahwa ketika manusia itu jatuh dalam dosa, mereka menggunakan cawat, tapi Tuhan tidak berkenan. Tuhan menggantikannya dengan membunuh, darah tercurah bagi Adam dan Hawa, yaitu pakaian dari kulit binatang. Sehingga itu mau menggambarkan sesuatu yang Tuhan inginkan, yaitu yaitu ada korban untuk bisa melayakan manusia di hadapan Tuhan. Nah, ini kita mengenalnya dengan jalan cinta kasihnya. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat seperti ini, ada dikatakan juga di dalam Kejadian pasal 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, itu lalu mengenakannya kepada mereka. Kata-kata membuat dan mengenakan ini semuanya manusia bersifat pasif, karena Allah yang mengerjakan, bukan karena kekuatan kita, kebolehan kita, keselamatan itu Tuhan berikan, tetapi karena Allah sendiri yang berinisiatif untuk membuatnya bagi kita. Dan kita melihat itu begitu luar biasa nyata ketika Yesus disalibkan sebagai anak domba yang menebus dosa manusia. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan bahkan dikatakan di dalam pertama Petrus pasal 1 ayat 19 dikatakan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itulah yang Tuhan tunjukkan melalui jalan kasih-Nya kepada kita ketika Dia memberikan kita, Dia membuat, mengenakan kepada kita sesuatu yang Dia plot sendiri, yaitu bahwa ada domba yang dikorbankan dan nantinya sebagai penebusan atas semuanya itu adalah anaknya yang Dia kasihi, Dia berikan untuk kita. Kita sudah mendapatkan 4 bagaimana Allah mengasihi kita. Sungguh sangat ajaib kasih Tuhan, sangat luar biasa ketika kita melihat dalam sejarah manusia, bahkan sejarah hidup kita masing-masing, yaitu bagaimana pemeliharaan Allah atas kasihnya kepada, cinta kasihnya kepada kita. Saudara, ketika Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden, lalu dikatakan bahwa Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar. Untuk apa? Untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi ada sebuah tindakan yang Tuhan kerjakan, yaitu untuk menghalau manusia, jangan sampai manusia itu masuk dan makan dari pohon kehidupan itu. Kenapa demikian? Ini rupanya bukan hanya menjadi hukuman Tuhan atau pengusiran, tetapi ini menunjukkan wujud cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Jikalau manusia itu bisa nyelonong dan dia masuk dan makan dari pohon kehidupan itu karena tidak dijaga, maka manusia akan hidup kekal dalam keberdosaannya. Itu yang terjadi pada malaikat-malaikat yang jatuh. Dalam kondisi kekekalan, mereka melakukan dosa dan mereka akhirnya dihancurkan, mereka akhirnya dibinasakan, dan tidak ada lagi jalan keselamatan. Allah sengaja membiarkan manusia dihalau keluar dari Taman Eden, supaya apa? Nanti Dia menyiapkan jalan keselamatan bagi manusia. Karena dihalau supaya jangan makan dari pohon kehidupan, supaya mereka tidak hidup kekal dalam dosanya. Dan itu menunjukkan kasih Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Karena apa? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dia tidak ingin kita binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kalau Dia membiarkan kita masuk dan makan lagi buah itu, berarti Dia membiarkan kita binasa kekekalan. Tapi ini tidak, Dia akan menyelamatkan kita. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Karena rancangannya yang sempurna yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa Allah kita dahsyat. Kasih-Nya begitu luar biasa. Ini ada 5 wujud nyata kasih Allah bagi kita semua. Sungguh indah kasih Tuhan yang wonderful of kasih Allah dalam sejarah manusia. Kita masuk kepada bagian yang ke-6. Allah yang terus panggil kekasih hatinya. Saudara, kalau kita melihat gambar ini adalah ketika
Allah di Gunung Sinai bersama dengan orang-orang Israel yang ada di bawahnya. Ini merupakan wujud bagaimana Allah terus memanggil manusia untuk datang dan beribadah kepadanya. Dia melepaskan Israel keluar dari Mesir untuk datang beribadah kepadanya. Nah, itu pun dia kerjakan melalui begitu banyak nabi-nabi. Ada Habel, Henok, Nuh, kemudian Abraham, melalui Ishak, kemudian ada Yakub, kemudian juga ada Yusuf, ada Musa, ada Yosua, ada Rahab, melalui banyak sekali hal. Ada Gideon, Barak, semua tokoh-tokoh Alkitab, Simpson, Yefta maupun Samuel, semuanya, dan terakhir adalah misalnya Daud. Semua tokoh-tokoh ini Tuhan pakai untuk apa? Untuk memanggil akan umatnya. Karena dia rindu untuk umatnya itu kembali kepadanya. Ketika setelah berdosa, dia selalu menggunakan begitu banyak cara supaya umatnya datang kepadanya. Saudara, kita ingat kisah tentang Yesus ketika dia menyeberangi Danau Tiberias. Dan pada saat itu dikatakan dalam Lukas 19 ayat 1, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pada saat itu kondisinya adalah dia lagi populer, dia lagi dieluk-elukan orang banyak dan sebagainya, tapi dia meninggalkan mereka di tepi pantai yang satu dan dia bertolak ke tengah danau. Dan apa yang terjadi? Terjadilah badai yang luar biasa. Dan beberapa ahli Alkitab berkata bahwa itu adalah demonic attack, di mana serangan iblis dengan menggoncangkan air dan sebagainya supaya Yesus mati dan tidak sampai ke tujuannya. Sebenarnya apa yang dituju Tuhan? Kalau dia dikatakan dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, satu orang dari sekian ribu orang yang menunggunya di pantai yang sebelah, dia hanya datang untuk bertemu dengan satu orang yang kerasukan setan. Dan satu orang itu dilepaskan dari iblis yang merenggut jiwanya. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia mencari dan menyelamatkan satu itu. Karena apa? Dia selalu menantikan umatnya berbalik. Ketika dia datang di dunia, dia akan mencari sendiri anak-anak yang dia inginkan diselamatkan. Dan orang ini diselamatkan dan dia menjadi saksi Tuhan bagi orang lain. Ini luar biasa kasih Tuhan yang dahsyat bagi kita. Kita sudah melihat ada 6 bagaimana kasih Allah di dalam sejarah kehidupan kita manusia. Beberapa waktu ini saya sudah memberikan video tentang Migdal Eder, tapi di situ ada kasih yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita umat manusia. Ketika ada seorang bayi mungil yang lahir di Migdal Eder, ya, kita bisa melihat dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Migdal Eder adalah mulainya pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika bayi Yesus itu lahir untuk kita, yang kita peringati pada saat-saat ini, ya, di mana ada bayi mungil yang bagaikan domba yang tak bercacat di Migdal Eder, yang memproduksi domba-domba untuk dikorbankan pada Yerusalem, kepada bait suci. Ini adalah domba yang tak bercacat yang menyelamatkan isi dunia. Saudara yang terkasih, bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa dahsyat bagi kita. Itulah yang kita bisa rasakan sampai dengan ada 7 tanda bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita manusia. Kita akan melihat bagaimana wonderful love, kasih yang ajaib, kasih Allah dalam sejarah manusia, bagian yang ke-8, kasih yang mau berkorban bagi kita. Kalau kita lihat, ini adalah kisah di Taman Getsemani ketika Yesus begitu bergumul dengan apa yang dia sebut dengan cawan. Ya, kalau kita baca, dikatakan dalam Matius pasal 26 ayat 39 berkata, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Yaitu cawan yang kita sebut dengan the cup of wrath, artinya cawan murka Allah yang harus diminumnya. Dia memilih meminum itu karena melaksanakan kehendak Bapanya. Nah,
Untuk kita apa? Ternyata kita dihindari dari cawan murka ini, dan dia memberikan kita sebagaimana yang tertulis dalam pertama Korintus pasal 10 ayat 16, dikatakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Nah, jadi dia memberikan kepada kita the cup of blessing. Ya, dia menghindarkan kita karena kasihnya yang luar biasa, supaya kita tidak meminum cawan murka Allah, tetapi dia yang meminumnya, sedangkan kita diganti dengan cawan berkat, cawan pengucapan syukur. Kalau kita melihat dari apa yang mau saya gambarkan di dalam video ini, menggambarkan bagaimana kerelaan yang berkorban bagi kita. Ini adalah ketika dia meminum cawan murka Allah. Dan ketika dia naik ke salib pun dia masih berdoa bagi orang-orang. Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan inilah yang Tuhan Yesus rasakan, digambarkan melalui animasi apa yang dia derita. Pada hari dosa ditanggungnya, pemberontakan kita dipikulnya, ada kutuk kita, ada kelemahan, kesakitan kita, ada kematian, dan seluruh dosa isi dunia ini ditanggung di dalam tubuhnya, masuk menghujam dalam tubuhnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seluruh tubuhnya menanggung beban dosa manusia, dosa saya dan saudara sekalian. Sampai semuanya komplit, lengkap. Dan Yesus berkata, selesai. Penebusan yang dia kerjakan selesai, komplit, lengkap sudah. Dan itu naik sebagai korban pendamaian di hadapan Bapa. Dan karena korban itu, anugerah Allah diberikan kepada manusia yang berdosa. Kita semua menikmatinya. Nah, dalam pertama Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilarnya kamu telah sembuh. Artinya dengan tubuhnya yang menanggung semua dosa kita, bagaimana cintanya rela berkorban bagi kita. Itu yang membuat kita semua diselamatkan. Nah, saudara yang terkasih, kita sudah melihat sampai dengan saat ini ada 8 kasih yang Tuhan tunjukkan bagi kita manusia. Kasih yang luar biasa, yang harusnya itu menjadi pedoman hidup kita, bahwa kita hidup dalam kasih Allah yang dahsyat. Mari kita melihat bersama bagian yang ke-9 ini, yang adalah saya beri tema tentang menaungi dengan kasihnya. Sepanjang hidup kita, sampai dengan detik ini, bahkan sampai nanti ketika dia datang kedua kali, dia menaungi dengan kasihnya yang dahsyat dan luar biasa. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Paulus menyatakan dalam Efesus 3 ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Artinya kasih Kristus memang lebar, panjang, dalam, tinggi, semuanya. Hanya kita kadang kurang memahaminya. Dan Rasul Paulus berdoa, dia mendorong kita supaya kita memahaminya. Berarti itu nyata dalam kehidupan kita. Ketika denyut daripada nada kasih Tuhan terus berdenyut
dari kita sekarang sampai nanti Tuhan datang kedua kali. Kita dapat gambarkan itu di dalam salib Kristus ketika dia katakan panjangnya. Seberapa panjang bisanya? Panjangnya adalah dari kekal sampai kekal. Tidak ada lagi sebuah ukuran panjang yang lebih daripada itu. Dari waktu kekal sampai kekal. Dari kekekalan sampai kekekalan. Itu panjangnya kasih Tuhan. Bagaimana dengan lebarnya? Lebarnya adalah dari dunia orang mati, orang hidup, segala tempat, segala problem, pergumulan apapun yang kita hadapi di dunia ini. Itu lebarnya kasih Tuhan. Tidak ada satupun yang lewat daripada kasih Tuhan. Lalu bagaimana dengan tingginya? Tingginya adalah mencapai duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Karena Yesus sendiri duduk di sebelah kanan tahta Bapa. Disitulah tinggi sekali kasih Tuhan itu menjangkau akan setiap kita anak-anaknya. Bagaimana dalamnya? Dalamnya adalah menjangkau sampai neraka sekalipun Tuhan jangkau. Sampai Tuhan katakan dia ke dunia orang mati, ke alam maut, dan dia memproklamirkan bahwa dia sudah menebus kita, anak-anaknya, orang pilihannya. Saudara, mau diukur bagaimana lagi dalamnya kasih Tuhan? Saya rasa semuanya ini menggambarkannya. Bahwa setiap langkah hidup kita itu pun kasih Tuhan yang terus nyata di dalamnya. Sehingga jangan pernah meragukan akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Sehingga dia menuntun, menyayangi, membimbing, memelihara akan hidup kita setiap hari, setiap detik hidup kita. Sehingga kita sudah bisa mendapatkan 9 bukti daripada kasih Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Ini adalah bagian terakhir dari Wonderful Love, kasih yang ajaib itu. Dan saya beri judul Cinta Kasih yang Bersatu. Kalau kita melihat seperti ini, kita bisa melihat bagaimana mempelai pria bertemu dengan mempelai wanitanya ketika Tuhan datang kedua kali. Dan dikatakan dalam Wahyu 19 ayat 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saudara, yang dibutuhkan bagi pengantin wanitanya, yaitu gereja, yaitu kita, adalah apa? Mempersiapkan diri. Saudara, kalau kita sedang mempersiapkan diri untuk jadi mempelai Kristus, ya, kita harus menyiapkannya dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Kita harus tahu bagaimana kasihnya. Dia menuntun, menyertai kita, memoles hidup kita. Di dalam pergumulan, dalam berkat apapun yang terjadi dalam hidup kita, dia sedang memoles kita menjadi pengantin, mempelai wanita. Sehingga kita boleh katakan bahwa setiap detik hidup kita itu hanya oleh anugerahnya, hanya oleh pimpinannya, hanya oleh kasihnya. Sehingga Tuhan membawa kita bisa bersama-sama nantinya kelak di surga. Ini sebuah kisah cinta yang luar biasa, cinta yang akhirnya bersatu. Ketika terpisah oleh dosa melalui 6.000 tahun, ya, sampai kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Begitu panjang waktunya untuk cinta ini kembali bersatu dalam perkawinan anak domba. Sudah komplit kita ketika kita melihat dari awal bagaimana cinta itu diekspresikan oleh Tuhan melalui sidang ilahi, sampai dengan dia membawa kita kembali untuk dalam kasihnya. Saya mau katakan bahwa sampai akhir daripada segala zaman, perikoresis, di mana wonderful love, kasih yang ajaib itu, Tuhan terus mengalir dalam seluruh kehidupan kita di dalam kekekalan. Itulah cinta kasih Tuhan yang dahsyat dan ajaib untuk kita, yang kita bukti nyatakan melalui 10 momen ketika kita melihat Allah mencintai kita dengan luar biasa. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita, dan biarlah kita senantiasa dalam hidup kita melihat kasih Tuhan itu dahsyat dan ajaib untuk kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.